Serendipitous Embrace, atau Is It Fate, dimulai dengan seorang perencana keuangan bernama Kang Huyong yang kembali dari AS ke Korea Selatan setelah 10 tahun. Ia pergi ke sebuah restoran tempat ia bertemu dengan cinta pertamanya, Lee Hongju. Hongju mengira Huyong adalah teman kencan butanya. Hongju tidak mengenali Huyong. Ketika teman kencan Huyong yang sebenarnya, Oh Misu muncul, ia pergi mencari pria yang dijodohkan temannya. Misu duduk di seberang Huyong dan memperhatikan bagaimana Huyong menatap Hongju. Ia bertanya apakah Huyong mengenalnya dan mengetahui bahwa keduanya bersekolah di sekolah menengah yang sama. Hongju dan teman kencannya meninggalkan restoran untuk pergi ke tempat lain dan Huyong mengikuti mereka, bertanya-tanya mengapa Hongju kesulitan menempatkannya. Sementara itu, Hongju mengenali Huyong tetapi mencoba menghindarinya. Huyong dan Hongju mengakhiri kencan mereka masing-masing malam itu dan sedang dalam perjalanan kembali ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, Huyong mendapat telepon dari Joseph, saudara laki-laki Misu dan kliennya. Joseph bertanya-tanya mengapa Huyong mengakhiri kencan dengan saudara perempuannya begitu tiba-tiba. Ia meminta Huyong untuk kembali ke Amerika Serikat sebelum pesta perusahaan. Joseph meminta Huyong untuk menyelesaikan semua urusannya yang belum selesai di Korea Selatan sebelum kembali ke Amerika Serikat. Hal ini mengingatkan Huyong pada Hongju dan ia pun mengakhiri panggilan telepon dengan Joseph. Saat terjebak macet, Huyong melihat Hongju duduk di halte bus dan teringat kembali saat mereka berdua masih di sekolah menengah atas. Kilas balik memperlihatkan Hongju muda memberikan surat cinta kepada Huyong, memintanya untuk membalas suratnya. Kembali ke masa kini, Huyong memanggil Hongju, berharap dia akan ikut masuk ke mobil bersamanya tetapi kecewa ketika dia tidak melihatnya di halte bus. Huyong melihat Hongju sedang makan camilan di kedai tteokbokki dan mengikutinya. Huyong mencoba mengobrol sebentar dengan Hongju dan menyadari bahwa Hongju sengaja menghindarinya. Hongju akhirnya bertanya kepada Huyong apakah dia berhubungan dengan teman sekelas mereka. Dia meminta nomor telepon Huyong dan menyarankan agar dia bertemu dengan teman-teman lamanya saat dia berada di kota. Hongju menyatakan bahwa teman-teman Huyong mungkin merindukannya saat dia pergi. Dia bertanya-tanya apakah Hongju juga merindukannya. Hongju terkejut dan memuntahkan kaldu ikan yang diminumnya ke mantel Huyong. Hongju membayar pemilik kios untuk makanan ringan dan meminta Huyong menggunakan sisa uang recehnya untuk mencuci mantelnya sambil bergegas naik bus pulang. Pemilik kios memberi Huyong kembalian yang jumlahnya memalukan, yaitu 500 won. Pemilik kios memberitahu Huyong bahwa mobilnya diderek karena ia salah memarkirnya di seberang halte bus. Malam itu, Hongju bertanya-tanya mengapa ia tidak mengiriminya pesan teks dan teringat kembali pada interaksi pertamanya dengan Hongju. Dulu, saat keduanya masih di sekolah menengah, Huyong bertemu Hongju untuk pertama kalinya saat dia sedang tidur di bus dalam perjalanan ke sekolah. Sopir bus meminta Huyong untuk membangunkan Hongju. Dalam perjalanan mereka ke dalam sekolah, Hongju mencoba memanfaatkan cedera pergelangan kaki Huyong untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman karena terlambat. Dia juga memanfaatkan momen itu sebagai kesempatan untuk menaruh novel romannya di tas Huyong. Guru tersebut menegur Hongju karena terlambat tetapi mengizinkan Huyong masuk ke dalam sekolah tanpa hukuman apapun. Hongju kesal saat melihat Huyong tersenyum saat dihukum karena terlambat. Selama pelajaran matematika, guru tersebut memuji Huyong karena menjadi siswa terpandai di kelas. Huyong menemukan buku Hongju di tasnya yang merupakan novel roman yang ditulis oleh seseorang bernama Bang Joon-ho. Pada saat yang sama, Hongju berada di taman bersama temannya, Hyeji. Hyeji memberitahu Hongju bahwa ia menyukai Huyong. Hongju menyatakan bahwa ia tidak menyukai Huyong karena ia bersikap jahat padanya pagi itu, tetapi Hyeji meminta bantuan temannya. Hyeji meminta Hongju untuk memberikan surat cinta kepada Huyong atas namanya. Hongju menurut dan meminta Huyong untuk membalas surat temannya. Huyong terkejut dengan kejadian itu dan menganggap Hongju menarik. Episode kemudian beralih kembali ke masa sekarang ketika Hongju menceritakan percakapannya dengan Huyong kepada Hyeji. Hyeji, yang telah mengalami perubahan kecantikan selama bertahun-tahun, meminta Hongju untuk berperan sebagai dewa asmara dan menjodohkannya dengan Huyong. Hyeji bertanya kepada Hongju tentang kencannya dan bertanya-tanya mengapa Hongju tidak mau mencoba berkencan dan menjalin hubungan. Keesokan harinya, Huyong muncul di perusahaan keuangan, Rock Asset tempat pamannya, CEO Baik-wook memperkenalkannya kepada staf. CEO Baik mengungkapkan bahwa Huyong, seorang jenius matematika akan membantu perusahaan mereka.
Huyong masih kesal karena Hongju meninggalkannya begitu saja setelah percakapan mereka malam sebelumnya. CEO Baik bertanya-tanya mengapa Huyong sedang kesal dan terkejut mengetahui tentang cinta pertama keponakannya. Saat itu, Huyong mendapat telepon dari nomor tak dikenal dan dia menjawabnya. Yang membuatnya kecewa, dia berbicara dengan Hyeji, bukan Hongju. Hyeji bertanya apakah Huyong bersedia bertemu sambil minum. Tanpa ragu, Huyong setuju untuk bertemu Hyeji, Hongju, dan teman mereka yang lain, Sangpil, untuk minum. Pada malam reuni, Hyeji muncul di restoran Sangpil dengan dandanan yang menawan. Sangpil merasa aneh karena seorang guru bahasa Inggris SMA berpakaian merah muda dan bercanda tentang memberitahu Huyong tentang banyaknya operasi plastik yang telah dilakukannya pada wajahnya. Saat kedua sahabat itu bertengkar, Huyong muncul. Sangpil memeluk teman lamanya dan ketiganya mulai minum sementara Sangpil juga melayani para tamu. Huyong menjadi cemas saat menunggu Hongju muncul. Sementara itu, bos Hongju, produser Lee memintanya untuk memberikan hadiah kepada Direktur Kim yang sedang menghadiri pesta setelah salah satu proyeknya. Hongju pergi ke pesta dan memberikan hadiah itu kepada Direktur Kim atas nama bosnya. Sutradara Kim memaksa Hongju untuk menginap dan minum-minum dan memperkenalkannya kepada Bang Joon-ho, cinta pertamanya dan penulis novel favorit Hongju saat ia masih remaja. Beberapa jam kemudian, Hyeji mabuk dan pingsan di meja sementara Huyong menunggu Hongju datang. Sangpil menutup restoran untuk para tamu dan minum bersama Huyong. Beberapa saat kemudian, Hongju muncul di restoran dalam keadaan mabuk. Ia hendak menceritakan kepada Sangpil bagaimana ia bertemu dengan cinta pertamanya, tetapi perhatiannya teralih ketika Sangpil menyuapinya ayam pedas. Huyong terhibur oleh kejenakaan Hongju karena ia sedang mabuk. Akhirnya, Sangpil meminta Huyong untuk mengantar Hongju pulang karena mereka tinggal berdekatan. Huyong mengantar Hongju pulang dan keduanya melewati sekolah menengah atas mereka dan mengobrol tentang pertemuan pertama mereka. Hongju memperhatikan bahwa Huyong sekarang lebih banyak tersenyum dibandingkan saat mereka masih remaja. Ia menyatakan bahwa Huyong muda dulunya mekanis, tanpa emosi, dan tidak manusiawi yang membuat Huyong semakin tersenyum. Hongju menyarankan agar keduanya mencoba berteman sekarang setelah dewasa. Huyong menerima tawaran Hongju dan keduanya berjalan pulang. Huyong dan Hongju membicarakan tentang cinta pertama dan Hongju membandingkan perasaan itu dengan makanan beku. Hongju mengatakan bahwa makanan beku lebih baik disimpan di dalam freezer karena setelah mulai mencair, makanan itu akan membusuk jika tidak dikonsumsi seluruhnya. Begitu keduanya tiba di rumah Hongju, dia memberikan Huyong semangkuk ramen kesukaannya dan camilan beku sebagai ucapan terima kasih karena telah mengantarnya pulang. Hongju melihat Huyong mengikutinya sampai ke pintu rumahnya. Huyong menyatakan bahwa bungkusan makanan beku yang diberikannya sudah mulai mencair. Lee Hongju bangun dalam keadaan mabuk dan menyadari tindakannya yang kacau di depan Kang Huyong. Kim Hyeji mendatangi rumah Kang Huyong dan menyarankan untuk membeli sup penyembuh mabuk bersamanya. Setelah itu, kedua sahabat itu kembali ke rumah Lee Hongju. Hongju setuju untuk menghabiskan waktu dengan keponakan kecil, Baik Wook. Dia tidak tahu bahwa anak yang diajaknya keluar sebenarnya adalah keponakan dewasa Baik Wook, Huyong. Keesokan paginya, Huyong sangat gembira bertemu Hongju. Ketika Hongju membuka pintu, dia terkejut melihat teman sekelasnya di SMA, bukan seorang gadis kecil. Dengan berat hati, dia setuju untuk menepati janjinya dan pergi bersamanya. Mereka tiba di sebuah festival ramah anak karena itu adalah rencana awal Hongju ketika dia mengira akan pergi keluar dengan seorang anak. Namun, keduanya bersenang-senang bersama, menaiki roller coaster dan berfoto-foto. Meskipun senang, Hongju terus menelepon Hyeji karena dia tahu bahwa temannya itu naksir Huyong. Namun takdir berkata lain, saat Hongju dan Huyong menikmati waktu bersama, Jun-oh, Yun Ji-on, meneleponnya. Hyeji mencoba melindungi Hongju agar tidak bertemu Jun-oh lagi. Namun, ia ingin menemukan cara untuk kembali kepada mantan kekasihnya. Sementara itu, pasangan utama berbagi momen yang mendebarkan hati secara tidak sengaja pada suatu malam yang hujan. Dia bersandar padanya di dalam mobil untuk menutup jendela dan membeku saat dia mengunci pandangannya padanya. Tampaknya mereka akan berciuman, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka tiba di rumah masing-masing, mereka tampak gugup, mengingat momen yang hampir intim yang mereka bagikan. Episode ini juga menampilkan kilas balik saat para tokoh utama masih di sekolah menengah.
Episode ini berfokus pada ketertarikan Huyong pada Hongju dan bagaimana ia diam-diam mencintainya. Bahkan setelah 10 tahun, perasaannya tetap utuh dan kuat saat takdir mempertemukannya kembali dalam hidupnya. Keesokan paginya, Hongju mengalami suasana tegang saat memasuki kantornya. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa mantan pacarnya Jun-oh telah mendekatinya secara profesional. Hongju adalah seorang produser animasi, sedangkan Jun-oh adalah seorang penulis novel. Jun-oh setuju untuk mengerjakan sebuah proyek dengannya, tetapi Hongju tidak menyukainya. Sementara itu, Huyong memberitahu pamannya bahwa ia tidak dapat berangkat ke AS keesokan harinya. Ia meminta waktu seminggu lagi, sambil mengisyaratkan situasinya dengan Hongju. Di sisi lain, Hongju bertemu Jun-oh di luar kantornya. Ia tampak terkejut dan kecewa ketika mantan kekasihnya itu mengungkapkan alasan meninggalkannya. 3 tahun lalu, ia pergi tanpa penjelasan apapun, dan kini Jun-oh menyebutkan bahwa ia sedang sibuk dengan penelitian untuk novelnya. Hongju mencoba untuk tetap tenang tetapi menunjukkan rasa frustrasinya, menjelaskan bahwa mereka telah putus. Jun-oh menjawab, "Kami tidak pernah putus." Dia bangkit dan meninggalkan kafe. Sebelum itu, Baik-wook dan Huyong melihatnya, dan yang pertama memberitahu keponakannya tentang Jun-oh. Yang terakhir mengikutinya keluar saat dia bertemu Huyong dan Baik-wook. Jun-oh mengabaikan kedua orang itu dan memegang pergelangan tangan Hongju. Ia berkata bahwa Hongju bersedia bekerja sama dengannya karena masih menyukainya. Melihat Hongju frustrasi, Huyong datang menyelamatkannya. Ia memegang tangan Hongju dengan lembut dan berkata, "Li Hongju, aku senang bertemu denganmu." Ia menatap Jun-oh dan memberitahu Hongju bahwa ikat rambutnya tertinggal di mobilnya tadi malam. Jun-oh terkejut, lalu keduanya meninggalkan tempat itu di akhir episode.